Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman dan buku sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat Al-Quran, kita akan mempelajari poin yang ketiga dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Apa poin ketiga dari metode menghafal Al-Quran ini adalah pemanasan otak. Ya, pemanasan otak. Kalau Anda pernah mendengar kata pemanasan, apa yang biasanya terlintas di dalam pikiran kita? Oh ya, biasanya pemanasan itu identik dengan olahraga. Sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, biasanya ada kegiatan pemanasan dulu, ya, beberapa menit sebelum kita bertanding. Ya, tujuannya apa? Supaya kita saat bermain atau berolahraga nanti kaki kita tidak terkilir, tidak cedera, tidak lecet dan seterusnya. Karena kalau kita langsung berolahraga tanpa melakukan pemanasan, ya bisa dikhawatirkan nanti terjadi cedera, ya terkilir, keseleo dan seterusnya. Kemudian juga yang mungkin terbayang dalam pikiran kita ketika kata pemanasan ini disebut adalah ya, sebelum kita beraktivitas, berangkat ke kantor atau ke tempat kerja atau ke suatu tempat, sebelum kita menggunakan kendaraan bermotor kita biasanya dipanaskan dulu. Ya, kenapa harus dipanaskan? Ya, kalau tidak dipanaskan dikhawatirkan nanti bisa mogok, rusak mesin, ya dan kendala-kendala yang lainnya seperti itu. Atau juga yang terbayang dalam pikiran kita ketika pemanasan itu disebut ketika saat kita membuka laptop atau kita membuka komputer kita, ya setelah kita nyalakan dan sebelum kita mulai ngetik atau browsing, biasanya kita refresh dulu. Kenapa harus di refresh? Ya supaya tidak hang, misalnya error, ya blank, lambat loading dan seterusnya. Ternyata sahabat Al-Quran, otak kita juga ada pemanasannya. Ya. Kita susah menghafal Al-Quran, sulit menghafal Al-Quran, bisa jadi penyebabnya karena kita tidak melakukan pemanasan otak sebelum menghafal Al-Quran. Ya, ternyata to the point, langsung menghafal Al-Quran itu tidak bagus untuk otak kita. Dan selama ini itu yang kita lakukan. Misalnya, kalau kita ingin menghafal surat tertentu atau halaman tertentu di dalam Al-Quran, kan biasanya kita langsung ambil Al-Quran ya. Ambil Al-Quran, buka suratnya, kemudian langsung menghafal. Nah, ini adalah salah besar sahabat Al-Quran. Jangan lakukan seperti itu lagi, karena ini tidak ramah untuk otak. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan pemanasan otak 5 menit atau 6 menit sebelum mulai kegiatan menghafal Al-Quran. Bagaimana cara pemanasan otak ini? Caranya adalah jauhkan mushaf Al-Quran. Kita tidak boleh memegang, melihat, atau membuka mushaf Al-Quran, ataupun meletakkan Al-Quran di saku baju kita atau yang ada di sekitar kita. Jauhkan mushaf Al-Quran ini, ya, bikin jarak mungkin 1 meter, 2 meter, atau 3 meter, yang jelas tidak ada mushaf Al-Quran yang melekat di badan kita. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Anda bisa membaca surat-surat pendek ya, berulang kali 5-6 menit. Atau Anda bisa membaca ayat kursi, surah Al-Fatihah, atau surat Al-Quran apa saja yang Anda hafal. Baca itu dengan hafalan, dengan ingatan. Tidak bergantung lagi dengan memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Setelah Anda melakukan pemanasan otak 5-6 menit,
Nah, saat itulah kemudian baru ambil mushaf Al-Quran Anda, buka halaman yang Anda ingin hafal, buka suratnya, dan mulailah menghafal ayatnya. Kenapa kita harus melakukan pemanasan otak sebelum mulai menghafal Al-Quran? Ya, ada hal penting yang harus kita ingat ya ketika kita melakukan pemanasan otak ini sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Dampaknya adalah ya di saat kita ingin menghafal Al-Quran dan kita sudah melakukan pemanasan otak 5-6 menit, itu artinya kita sudah mempersiapkan otak kita untuk siap menghafal Al-Quran. Selanjutnya otak kita akan mulai aktif, mulai panas, mulai terangsang, sehingga otak kita benar-benar siap untuk menghafal Al-Quran. Dan otak kita seperti diberikan surprise ya, atau hadiah ya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda dikasih surprise atau dikasih hadiah? Apakah Anda senang? Ya, tentunya kita sangat senang dan bahagia. Nah, otak kita juga kurang lebih seperti itu. Ya, seperti mendapatkan sebuah hadiah. Yang di saat kita melakukan pemanasan otak 5-6 menit ini, otak kita memaksa tubuh kita dan berkata, segera mulailah menghafal Al-Quran, jangan terlalu lama mengulang hafalannya. Ayo cepat sekarang ambil mushaf Al-Qurannya, nanti saja murojaahnya, cepat, ini waktunya menghafal. Ya, nanti saja, pending saja dulu mengulang hafalan yang lain. Nah, seperti itu. Anda akan dibikin enggak sabaran, Anda akan dibikin greget, Anda dibikin penasaran tingkat tinggi. Nah, saat penasaran tingkat tinggi Anda ya berada di level tinggi, nah pada saat itu setelah pemanasan otak 5-6 menit, kemudian Anda ambil mushaf Al-Qur'annya, kemudian buka suratnya dan langsung menghafal ayatnya. Maka insya Allah pada saat ini Anda akan lebih mudah dan lebih cepat dalam menghafal Al-Quran. Nah, sebenarnya pemanasan otak ini banyak dilakukan oleh kapitalis ya untuk memasarkan produk-produk mereka. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita nonton film ya atau nonton program yang menarik ya, di TV, itu biasanya iklannya selalu lama ya. Dan anehnya kita sabar menunggu ya sambil menggerutu ya, tapi tetap sabar menunggu. Nah, seperti itu kurang lebih. Atau pada kasus misalnya kita nonton film di bioskop misalnya, anggap saja pukul 14 siang atau pukul 2 siang filmnya harusnya sudah diputar. Begitu kita masuk ke dalam ruang bioskop, ternyata pukul 2 itu ya filmnya tidak langsung diputar. Apa yang terjadi? Kita akan lihat iklan-iklan yang berseliweran, kemudian kita juga akan lihat trailer, cuplikan film pendek dan seterusnya. Kira-kira ya pukul 2 lewat 10 atau 15, pada saat otak kita ya sudah siap menerima film tersebut, ya nggak sabaran, kita greget atau penasaran kita tinggi. Nah, pada saat itu filmnya langsung diputar. Ya. Karena otak sudah siap untuk menerima film tersebut. 3 jam nonton tidak terasa. Ya, saat selesai menonton, hafalan filmnya sangat lancar, sangat mutqin. Ya, insya Allah tidak lupa lagi. Nah, itu efek daripada ya melakukan pemanasan otak ya sebelum memulai kegiatan menghafal Al-Quran atau belajar yang lain. Dan ini merupakan salah satu rahasia cara kerja otak. Pastikan Anda melakukan pemanasan otak ini sebelum mulai menghafal Al-Quran ya, kurang lebih 5-6 menit tanpa mushaf Al-Quran, maka insya Allah Anda akan menemukan perbedaan yang besar, yang luar biasa, yaitu Anda lebih mudah dan lebih cepat dalam menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Ya, poin yang keempat dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman ini. Apa itu? Ya, poin keempat dari metode menghafal Al-Quran ini adalah pernapasan. Ya, ternyata sahabat Al-Quran, ya menghafal Al-Quran itu sangat erat hubungannya dengan pernapasan. Ya, dengan teknik pernapasan yang benar, ya daya kekuatan hafalan kita itu akan berlipat-lipat menjadi 3-5 kali lebih cepat dan lebih mudah daripada sebelumnya.
Dengan teknik pernapasan juga, ya, Anda bisa menghafal satu halaman itu kurang lebih 10 menit. Nah, tetapi dengan teknik pernapasan yang benar, nanti saya akan contohkan insya Allah. Otak manusia, kebutuhan oksigennya itu sekitar 20%. Nah, kalau otak manusia ini kekurangan oksigen, ya, maka banyak penyakit-penyakit fatal dan mematikan yang terjadi. Salah satunya stroke, ya, seperti itu kurang lebih. Dampak yang paling ringan kalau otak kita ini kekurangan oksigen adalah menguap atau mengantuk. Ya, padahal kita tidurnya sudah sangat cukup, 8 jam misalnya tidur malamnya, ditambah nanti tidur siangnya misalnya, ya. Tetapi kita jumpai kita kadang-kadang masih menguap atau mengantuk. Nah, itu indikasi otak kita memiliki kekurangan oksigen seperti itu. Nah, kebutuhan otak, ya, selain air putih yang kita sudah bahas pada bab sebelumnya, ya, pastikan kebutuhan air dalam otak kita terpenuhi dan oksigen 20% juga itu tercapai. Maka ketika otak kita sudah terpenuhi kebutuhan oksigennya dan terpenuhi kebutuhan airnya, maka insya Allah otak kita akan lebih fresh, lebih mudah dan lebih cepat dalam menghafal Al-Quran. Oke, berikut ini saya akan mencontohkan bagaimana teknik pernapasan yang harus kita lakukan sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan oksigen di dalam otak kita, ya, supaya ketika kita menghafal Al-Quran itu lebih fresh, ya, lebih cepat dan lebih mudah. Nah, lakukan teknik pernapasan ini minimal 3 kali sebelum menghafal Al-Quran. Ya, lakukan minimal 3 kali. Caranya, tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung dengan rileks dan tenang. Ya, kemudian tahan udara atau oksigen tersebut di perut Anda selama 8 detik. Ya, tahan. Boleh dengan isyarat Anda menghitung dalam hati hitungan 1 sampai 8 atau ucapkan subhanallah 8 kali dalam hati. Oke, saya kasih contoh. Seperti ini, Anda tarik napas yang panjang dan dalam. Tahan di perut Anda selama 8 detik. Ya, hitung sampai 8 atau dengan isyarat. Kemudian keluarkan lewat mulut Anda perlahan-lahan dengan rileks dan tenang. Oke, yang kedua, tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung dengan rileks dan tenang. Tahan di perut Anda selama 8 detik, ya, tanpa suara, hitungnya dalam hati saja atau ucapkan alhamdulillah 8 kali. Setelah itu, keluarkan udara atau oksigen tersebut lewat mulut Anda perlahan-lahan dengan rileks dan tenang. Yang ketiga, tarik napas lagi yang panjang dan dalam melalui hidung dengan rileks dan tenang. Tahan di perut Anda selama 8 detik, ya, hitung 1 sampai 8 dengan isyarat saja atau ucapkan takbir Allahu Akbar 8 kali di dalam hati. Setelah itu, keluarkan udara atau oksigen melalui mulut Anda dengan rileks dan tenang. Oke, Masya Allah, Anda akan merasa lebih fresh, lebih segar sebelum menghafal Al-Quran. Nah, itu teknik pernapasan sebelum menghafal Al-Quran. Ya. Adapun teknik pernapasan di saat menghafal Al-Quran, ya, caranya seperti ini. Anda perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan contoh teknik pernapasan yang betul dalam menghafal Al-Quran dan teknik pernapasan yang salah supaya kita tidak melakukannya. Oke, saya akan langsung praktekkan ya. Misalnya, kita mau menghafal surah An-Naba misalnya ya. Contoh saja, ini surat yang banyak di antara kita alhamdulillah sudah menghafalkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa satu halaman Al-Quran itu jumlahnya 15 baris. Ya, 15 baris. Rata-rata seperti itu. Kalau dia tidak awal surat, ya, itu jumlahnya 15 baris. Sahabat Al-Quran boleh cek mushaf Al-Qurannya. Ya, mushaf Al-Quran yang berwarna itu jumlahnya 15 baris. Ya, sekarang teknik pernapasan yang betul di saat menghafal Al-Quran adalah
upayakan satu tarikan nafas bisa dapat satu baris. Saya contohkan misalnya surah An-Naba seperti tadi. Anda baca. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, satu baris. Itu ada 3 ayat, tapi kita sambung menjadi satu baris. Oke? Atau contoh di dalam surah yang lain, misalnya surah Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, satu baris, ya, bisa pas atau bisa lebih. Nah, kenapa kita harus, ya, satu tarikan nafas dapat satu baris? Ada 3 manfaatnya. Yang pertama, ini akan membuat napas kita lebih panjang, insya Allah. Ya. Yang kedua, membuat napas kita lebih teratur. Nah, sahabat Al-Quran pernah lihat tidak? Ada orang yang kalau baca Al-Quran itu ngos-ngosan, kayak capek sekali gitu. Nah, itu karena napasnya tidak panjang dan tidak teratur. Yang ketiga, kalau kita melakukan satu tarikan napas dapat satu baris, maka durasi waktu menghafal Al-Quran kita akan lebih cepat. Misalnya, Anda menghafal satu baris dengan satu tarikan napas, anggap Anda menghafalnya dalam waktu 1 menit. Nah, ada 15 baris. Nah, jika satu baris berhasil kita menghafal durasinya 1 menit, maka 15 baris atau satu halaman kita berhasil mampu menghafal selama 15 menit. Nah, kalau kita mampu menghafal satu baris dengan satu tarikan napas dalam waktu 30 detik atau setengah menit, maka durasi yang kita perlukan untuk menghafal satu halaman atau 15 baris itu hanya 7 menit setengah, tidak sampai 10 menit. Nah, adapun teknik pernapasan yang saya tidak rekomendasikan atau yang kurang tepat adalah satu tarikan nafas itu hanya mengambil satu ayat pendek atau satu potong yang diulang-ulang beberapa kali. Saya kasih contoh misalnya. Amma yatasa'aluna amma yatasa'aluna amma yatasa'aluna amma yatasa'alun. Ya, seperti itu. Satu ayat pendek diulang-ulang gitu. Kemudian ayat yang kedua. Anin naba'il 'azimi 'anin naba'il 'azimi 'anin naba'il 'azimi 'anin naba'il 'azim. Nah, kemudian ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun alladzi hum fihi mukhtalifun alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke. Kalau Anda melakukan seperti ini, yang pertama, tidak membiasakan napas panjang. Napas kita tidak panjang nantinya. Yang kedua, napas kita tidak teratur. Nanti ketika membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kita merasa kelelahan. Yang ketiga, durasi waktunya lama. Misalnya, tadi satu ayat pendek atau satu potong, kita baca berulang-ulang, anggaplah kita menghafalnya dalam waktu 1 menit. Oke, nanti potongan yang kedua atau ayat yang kedua yang pendek, kita baca lagi. Kita hafal 1 menit. Nanti yang ketiga 1 menit lagi. Jadi satu baris kita menghabiskan waktu sekitar 3 menit. Nah, satu halaman ada 15 baris, maka durasi waktu yang kita perlukan sekitar 45 menit kurang lebih seperti itu. Nah, ini perbedaannya sahabat Al-Quran. Jadi pastikan satu tarikan nafas ketika kita menghafal Al-Quran, upayakan dapat satu baris. Seperti itu. Jangan dipotong-potong kemudian diulang-ulang seperti itu. Nah, insya Allah kita akan langsung praktek pada sesi berikutnya sahabat Al-Quran. Pastikan 2 poin ini Anda menguasainya dengan sangat baik. Yang pertama, pemanasan otak Anda sudah lakukan dengan baik dan maksimal. Kemudian teknik pernapasan Anda juga sudah praktekkan dengan baik dan maksimal. Kita akan masuk kepada poin berikutnya dan kita akan langsung praktek metode menghafal Al-Quran yang saya langsung bimbing insya Allah. Terima kasih sahabat Al-Quran, Anda sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.
ya Anda boleh share kepada sahabat Al-Quran Anda atau keluarga Anda yang lain. Semoga bisa mendapatkan manfaat dalam menghafal Al-Quran ya dengan cepat dan mudah serta mutqin insyaallah melalui video ini. Ya, sahabat Al-Quran juga bisa berlangganan ya dengan cara subscribe, boleh di-share, like dan komen. Semoga nanti sahabat Al-Quran juga dapat pahala ya ketika men-share kebaikan insyaallah. Terima kasih sahabat Al-Quran atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.